Kita lanjutkan, ini adalah bab yang amat penting di zaman ini. Biarpun nanti tidak kita selesaikan saat ini, akan tapi akan kita baca dari judulnya adalah Babu Tahrimi Wasli Sya'ri. Ini adalah hubungannya dengan model. Mungkin fikih terpenting saat ini. Maka akan kita rinci nanti detail hukum-hukumnya. Tapi sebelum membaca hukum itu yang terpenting, wasli menyambung rambut, wal wasmi membuat tato, wal washri dan merampingkan gigi, wa tahdidul asnan yaitu merampingkan gigi. Ini adalah hubungannya dengan kecantikan di zaman sekarang, keindahan zaman ini di hari ini, sehingga banyak orang berbondong-bondong melakukan ini semuanya. Maka dalam hal ini harus betul-betul tahu rambu-rambunya. Pertama, sebelum kita masuki pembahasan semacam ini, yang perlu kita siapkan bukan akal kita. Akalmu nggak cukup. Akan tapi hatimu yang ingin sambung dengan Nabi itu tidak akan memberikan keputusan. Hati-hati, nggak cukup dengan akal. Sebab akal sering berkomunikasi dengan hawa nafsu kita. Akan tapi hati kecil yang rindu kemuliaan itulah hendaknya mendengar ini. Maka kami sampaikan kepada siapapun, tidak cukup dengan akal, tapi harus dengan hati yang rindu dengan Allah dan Rasulnya. Masalah menyambung rambut, baik sambungan dari rambut dengan rambut atau rambut dengan yang lainnya. Washm adalah tato. Jadi kalau wasl itu adalah menyambung rambut dengan rambut, atau rambut dengan sesuatu yang serupa dengan rambut. Kalau wasm adalah tato. Tato itu adalah tato yang ditanam. Tato yang ditanam sehingga tidak akan hilang. Berbeda dengan yang ditempel. Tempel hukumnya bukan ini. Kita bicara tentang yang ditanam. Jadi dengan cara jarum ditusukkan, kemudian ditinggalkan satu warna, kemudian akan tertinggal di dalam kulit warna tersebut. Wal washri adalah merampingkan gigi. Tidak tahu dengan apa istilahnya apa. Ada satu alat yang kalau didekatkan ke gigi nanti akan seperti kalau gerinda atau apa ya itu, untuk merapikan. Jadi sehingga giginya menjadi gigi yang ramping-ramping, pokoknya menjadi renggang-renggang. Ini adalah termasuk yang dilarang. Adapun keterangannya insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan ini insyaallah sebagian. Iyata'una min duqala Allah taala iyata'una min dunihi illa inatha. Jadi firman Allah, kapan ada i itu akan punya makna menjadi ma, tidak, kalau ditandai dibarengi dengan illa. Iyata'una artinya ma yata'una min dunihi illa inatha. Mereka ini yang menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah, yang mereka anggap mereka itu adalah inatha, perempuan. Ulama tafsir dalam menjelaskan ini, inatha ini mengisyaratkan kepada mereka yang menyembah malaikat dan mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Ada yang mengatakan inatha di sini adalah berhala-berhala. Berhala mereka itu adalah memang secara lafaz juga muannats. Ada sebagiannya ada muannats. Atau menganggap itu adalah muannats, atau diambil dari makna inatha ini adalah perempuan. Ini identik dengan kelemahan, sehingga di dalam kehidupan kita itu wanita itu dilindungi, dijaga karena dia kelemahan, agar kaum pria itu mengerti tentang kelemahan. Artinya apa? Tuhan kok lemah, jadi ini adalah isyarat makna saja. Tapi para ahli tafsir menjelaskan, kebanyakan mengatakan adalah berhala-berhala yang mereka anggap itu adalah perempuan-perempuan. Wa iyata'una illa syaitanan marida. Mereka tidak akan menyembah itu semuanya seperti menyembah syaitan yang membangkang. La'anallahu, Allah mengutuk mereka ini, terjauhkan dari rahmat Allah. Waqala, dan setan-setan ini Allah mengutuk setan. Iblis terkutuk yang menjerumuskan itu semuanya.
Wa qala la atakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Karena sudah berjanji setelah hengkang dari surga. Dari awal dengki dan benci kepada kakek kita Nabi Adam, terus berkembang menjadi kebencian, lalu permusuhan, lalu dendam yang permusuhan yang tidak akan berakhir, sehingga dikatakan aduwwum mubin. Maka jangan kita merasa aman dengan syaitan, apapun bentuknya dia akan menjerumuskan. Targetnya adalah kita sama mereka, bergabung dengan mereka agar kita musuhi kakek kita Nabi Adam. Ini upaya mereka, iblis. Dan karena mereka sudah tahu tempatnya neraka, artinya tidak ada harapan lagi surga. Aqudanna lahum, mereka jin setan-setan itu, iblis-iblis itu berjanji untuk terus nongkrongi ada Adam untuk dijerumuskannya. Maka aku akan mengambil bagianku yang semestinya. Artinya apa? Aku telah diizinkan oleh Allah untuk menggodamu, maka aku akan maksimal menggodamu wahai manusia. Kan minta untuk apa? Andir, agar diberi tempo hidupnya sehingga tidak mati-mati mereka. Dan di saat itulah mereka punya kesempatan untuk menggoda sepuas-puasnya, sehingga mengatakan nasibam mafruḍa, jatah yang semestinya. Jatahku menggodamu sampai masuk neraka, maka akan aku laksanakan ini semuanya. Walau dhillannahum walau manniyannahum, akan aku sesatkan mereka dan aku pengaruhi hati mereka untuk diberi iming-iming sehingga mereka menjadi jauh daripada amal baik, menunda-nunda berbuat baik, menunda-nunda tobat. Wala amurannahum, sungguh aku akan perintahkan mereka, falyubtikunna adhanal an'ami, mereka akan melubangi telinga-telinga unta untuk sebagai tanda bahasanya ini adalah akan dipersembahkan ke berhala-berhala mereka lalu tidak tunggangi. Ini budaya mereka. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintahkan mereka falyughayyirunna khalqallahi, untuk merubah ciptaan Allah. Lah ini yang diambil Imam Nawawi bagian yughayyirunna khalqallah. Jadi merubah ciptaan Allah itu dilarang. Lah tentang penjelasan yughayyiruna khalqallah ini kayak apa sih? Modelnya kayak apa? Kita merapikan rambut dianggap yughayyir? Ya tidak. Ada nanti, maka diterangkan oleh hadis Nabi SAW, maka Nabi datang untuk menjelaskan seperti apa yang dimaksud dengan taghyir khalqillah, yang merubah ciptaan Allah. Ini ujung ayat ini yang diambil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini keterangan selanjutnya, wa an Asma, dari Sayyidina Asma radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna imra'atan, seorang wanita, sa'alat, bertanya an-Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, inna ibnati, ngadu, ya Rasulullah, anak perempuanku itu asobat hal khosbatu, anakku ketimpa namanya khosbah. Khosbah itu adalah sakit di kepala yang menjadikan rambutnya itu rontok, sakit di kepala, kulit kepalanya, fatamarraqa sya'ruha, kemudian rambut anakku itu rontok. Ini zawaj itu, dan aku akan ini maksudnya aku menikahkannya, saya akan menikahkannya, berkeinginan, maksudnya berkehendak untuk menikahkannya. Afa asilu fihi, apakah boleh aku menyambung rambutnya, karena tidak ada rambutnya sekarang. Waqala Nabi SAW, dia dalam keadaan darurat semacam ini, karena dia belum menikah. La'anallahu al-wasilata wal musilah, dalam riwayat wal mustausilah. Al-wasilah yang menyambung, wal mustausilah yang minta, yang menyambung itu tukang sambungnya, wal mustausilah itu adalah yang minta untuk disambung. Enggak boleh. Qaulaha, perkataan wanita, tamarraq birra'i wa ma'nahu intathara wa saqat. Intathara berjatuhan, saqat berurai berjatuhan. Wal wasilah allati tasilu sya'ruha,
Wasilah itu yang menyambung rambutnya. Oh sya'ri ghairihi, atau rambutnya orang lain, bisya'rin akhar, dengan rambut yang lainnya lagi. Wal mausulah allati yusalu sya'ruha. Mausulah ini al-wasilah, mausulah yang disambung. Al-wasilah yang menyambung al-mausulah yang disambung rambutnya. Dan wal mustausilah yang meminta disambung. Alitas'al man yaf'al dzalika laha, minta orang yang melakukan itu semuanya untuk nyambung. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah nahwuhu, hadis yang serupa, muttafaqun alaih, hadis riwayat disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita masalah menyambung rambut. Kita perlu pelan-pelan. Jadi menyambung rambut dengan rambut adalah hukumnya haram. Berlaku bagi laki dan perempuan dalam keadaan apapun. Dan na'udzubillah, ini minal kabair, dan termasuk dosa besar. Aslinya menyambung rambut dengan rambut. Kemudian di saat pertanyaan bagaimana menyambung rambut dengan bukan dengan rambut, karena ada yang mengatakan kalau rambut dengan rambut, sebab rambutnya Adam dihormat, kalau mayat ya harus dijaga, ikut dikubur, mengarah ke sana. Kalau mati harus dikubur juga. Kalau diambil dari orang meninggal dunia, kalau masih hidup terhormat, ini nggak sepantasnya. Ternyata bukan karena itu, karena Nabi melarang sudah. Jangan sampai nanti kalau kayaknya rambut itu karena kehormatan ini, ada orang membuat rambut persis kayak rambut, dipasangkan lah. Ini hukumnya bagaimana selain rambut, tapi tadi pernah mengarut. Para ulama mengatakan hukumnya sama. Baik, sampai di sini. Kemudian, bagaimana hukumnya jika wanita itu memang punya hajat, diuji oleh Allah dengan kerontokan rambutnya, sehingga dia secara pribadi menjadi tidak nyaman. Apakah boleh dia menggunakan rambut pasangan semacam wig dan yang lainnya? Maka jawabannya adalah dicatat, dan ini harus hati-hati, tidak disebar untuk semua keadaan. Boleh, pertama adalah bukan dari rambut, tapi sesuatu yang buatan, bukan dari rambut yang pertama. Yang kedua, bukan disambungkan, tapi dipakai. Seperti apa? Wig ya. Yang ketiga, karena punya cacat di kepala tadi, rontok, agar berhenti. Yang keempat, untuk suami, untuk suami, untuk suami. Ini, lah ini kalau selain yang bersuami nggak perlu dikerudungin saja, nggak perlu. Ini untuk bersuami. Untuk suami maksudnya apa? Pakai itu ya di dalam, untuk berhias kepada suaminya. Artinya selain ini sudah dijelaskan, jangan dibuka ke siapapun, karena tidak diperkenankan. Bukan rambut yang dipasangkan karena ada sakit, karena memang sebagian wanita menjadi minder dengan suaminya, karena bukan saja bukan di luar, di dalam rumah kan juga ingin terlihat indah dengan rambutnya, biarpun itu rambut pasangan. Seperti itu. Jadi rambut pasangan untuk itu, untuk suami, karena ada sakit, ada rontok, atau memang dari asalnya memang cacat seperti itu, ini demi keindahan untuk sang suami. Selain daripada itu tidak. Selain untuk suami tidak. Nggak ada hajat untuk itu, karena bukan hajat tamattu. Kalau dengan bapak, dengan anak, dengan saudara, pakai kerudung yang manis. Kalau memang malu lihat botaknya, nggak harus ya. Tapi kalau dengan suami, bisa dalam sadar keadaan ingin dinikmati, ada tamattu, qasdu tamattu, untuk bersenang-senang. Inilah wahai para wanita yang solehah, tidak perlu melakukan yang aneh-aneh. Kalau ada wanita yang melakukan di rumah kita semacam itu, bagaimana? Misalnya menyambung rambut dan sebagainya, menjadi wanita yang terkutuk dan tidak berkah, akan menjadi sebab rumah kita berantakan.
melakukan yang haram, maksudnya menyambung rambut dan sebagainya, termasuk nanti akan kita sebut dengan mencabut bulu alis dan sebagainya. Insya Allah ini pembahasan selanjutnya. Hanya ini karena masalah-masalah saat ini lagi marak-maraknya, biarpun satu bab akan kita rinci satu-satu biar apa namanya, sempurna pemahaman kita. Ini jadi kepada para wanita yang solehah, jika memang rambutmu masih normal, nggak perlu banyak macam-macam, pakai disambung-sambung dan sebagainya. Ya, tapi kalau untuk sang suami dengan tujuan tersebut, dengan 4 catatan tersebut, maka hal itu menjadi boleh, ya, dan tidak akan diharamkan, tidak menjadi dikutuk. Ada yang mutlak haram adalah menyambung rambut dengan rambut, nggak ada khilaf di dalam hal ini. Menyambung rambut dengan rambut, baik dalam keadaan apapun, diizinkan suami atau tidak diizinkan suami, sama, menyambung rambut dengan rambut. Nggak tahu caranya bagaimana, itu ahlinya tentu sangat mengerti. Tapi kalau sudah karena cacat di kepalanya, kemudian pakai rambut buatan tadi, bukan dari rambut, sesuatu yang mirip dengan rambut, lalu dipasang menjadi sebab kecantikan seorang istri di depan suaminya, bukan diobral di depan orang, maka hal itu menjadi diperkenankan dengan 4 catatan tersebut. Baik, ini saja mungkin, ini yang pertama. Sebentar, ini hadisnya. Ini salah satu kita sempurnakan hadis wa an Humaid bin Abdurrahman, supaya besok masuk bab selanjutnya kita lepas dari bab wasilah wal mustausilah. Dari Humaid bin Abdurrahman anhu sami'a Muawiyah, dari Sayyidina Humaid bin Abdurrahman, beliau mendengar Muawiyah radhiyallahu taala anhu ama hajjin, pada hari bulan haji, waktu dia ala mimbar, naik ke atas mimbar ke Madinah. Bahkan ini mungkin adalah terakhir kunjungan ke Madinahnya. Naik ke atas mimbar, watana qussatan min sya'rin, mengambil segenggam, segerumbul rambut, kanat fi yadi harsiyin, yang itu dipegang, memang tentunya bukan dibawa sendiri, ada yang membawakan, sudah di mimbar diserahkan oleh harsi. Harsi ini adalah pengawalnya, dikasihkan rambut. Setelah rambut di tangannya, faqala ya ahlal Madinah, wahai ahli Madinah, aina ulama'ukum, mana ulama-ulama kalian semuanya ini? Ada apa ini kok ngomong begitu? Sami'tun Nabi, aku mendengar baginda Nabi yanha an mithli hadhi, melarang seperti ini. Melarang apa? Penjelasannya para ahli surah hadis mengatakan melarang menyambung ini loh, menyambung rambut dengan rambut begini nih. Rambut. Innama halakat banu Israila hina takhadhaha nisa'uhum. Hancur orang Bani Israel itu karena wanita-wanitanya melakukan penyambungan rambut ini. Karena terkutuk, tidak ada berkah di rumahnya kalau ada wanita yang semacam itu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lah, kalau sudah ini menjadikan terkutuk, tidak berkah, jangan maksain wahai wanita. Justru kalau tidak diberkah, apa hilang kasih sayang? Yang semula ingin merayu suami dengan cara yang haram malah jauh dari Allah. Suaminya tidak mencintai karena Allah. Ambillah dengan cara patuh dengan Allah. Ini yang diambil oleh Imam Nawawi, hadisnya masalah teguran Muawiyah. Waktu itu ahli Madinah zamannya sudah mulai berkurang para ulama, atau karena sudah menjadi semakin besar, berbaur dengan orang-orang dari luar Madinah, sehingga banyak tradisi-tradisi luar yang ke bawah, sehingga mulai banyak orang yang menyambung rambut dengan rambut. Ini diberita sampai suatu ketika dalam satu duduk ada yang bercerita bahwasanya seorang suami tidak tahu kalau istrinya itu adalah melakukan itu. Ada yang bercerita, aku mendengar dari istriku bahwasanya istrimu telah menyambung rambutnya. Demi Allah, kalau dia melakukan itu aku tidak akan gauli dia. Karena apa? Menjadi sebab tidak berkah rumahku. Ini mereka serius dengan bimbingan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadikan seseorang itu lembut hati itu Allah. Kalau kita membuat Allah murka, bisa dicabut kasih sayang dan cinta seorang suami. Maka jangan mencari keridhaan suami dengan cara yang Allah murka. Akan hilang cinta itu. Kalau masalah perubahan, semuanya akan berubah, fisik akan berubah. Semua fisik kita akan berubah. Tua jadi muda dan sebagainya, yang dulu Masya Allah kencang kulitnya, berkerut, keriput, seterusnya, ini akan berubah. Itu semua akan dialami semuanya. Nggak akan bisa menjaga semuanya bersama berjalannya waktu,
bergantinya tahun akan berubah. Dan ingat bahwa dilarangnya hal-hal yang semacam ini, termasuk berdandan dan merubah-rubah, itu bagi seorang yang belum menikah. Kalau menikah nanti banyak kemurahan, seperti kemarin menyemir rambut bisa diganti hitam bagi menikah. Itu memang kalau sudah menikah ini adalah memang suami yang tahu aslinya, dan dirubah itu ingin memperbaiki sang suami. Tapi kalau sebelum menikah ini bahaya sekali. Karena apa? Bisa saja di hari pertama suaminya kaget mencari istrinya tidak ada. Karena apa? Pertama kali dia ngelihat sebelum menikah tuh pakai dandan. Setelah menikah sehari habis mandi, dandanannya hilang semua. Istriku pergi kemana? Bisa menjadi marah, menjadi hilang kecintaannya. Oh, aku ditipu. Rambutnya palsu, alisnya palsu, kulitnya palsu, bedaknya setengah senti, segala macam. Oh, marah, bisa saja dibuang itu perempuan setelah itu. Nah, ini makanya kenapa kalau perawan-perawan tidak diperkenankan, menipu itu nanti. Tapi kalau sudah menerima apa adamu, subhanallah, enggak akan. Baru nanti setelah menjadi istrinya akan didandani pelan-pelan. Tapi kalau dari awal berubah, alisnya dipasang 5 cm ke depan, nggak ketahuan sandalnya juga 10 cm. Wah, semuanya palsu. Ya. Kepalsuan akan mengundang kepalsuan. Yang datang pun orang yang melihat kepalsuannya. Karena melihat dia tertipu, hatinya akan berubah. Subhanallah. Kena air wudhu saja bubar. Karena apa? Waktu ketemu tuh tempelannya tebel banget. Air wudhu bubar. Masya Allah. Jadi kalau sudah menjadi istri, baru saat itu boleh dipolah-polah, dibuat-buat. Akan tapi tentu ada rambu-rambu. Di antaranya tidak boleh menyambung rambut dengan rambut, tidak boleh membuat tato, tidak boleh. Itu semuanya nanti ada insya Allah keterangan selanjutnya. Tapi lihat, kalau dari awal seorang wanita tidak membohongi calon suami, dia akan terima padanya. Bahkan lihat, mungkin suami ini sudah mengirim orang untuk tahu aslinya, biarpun dandan kayak apa, tetap akan melihat aslinya. Aslinya kayak apa sih? Biarpun dia tidak melihat secara langsung, melalui orang. Akhirnya ngomong, cantik sih enggak, cuma dia akhlaknya baik. Loh, ada keterlatihan kepada akhlaknya. Sehingga sudah tidak peduli lagi tentang masalah kecantikan karena akhlaknya lembut dan saya perlu orang itu. Berbeda yang ada orang dia melihat terkagum, waduh cantik, masya Allah, kayak ini. Sudah ada, pokoknya aku sudah usah pakai mikir lagi, mau, betul. Akhirnya sudah sepakat, dan nerima pernikahan. Setelah nikah, ya, betul. Malam pertama ketemu dia, paginya hilang istrinya, begitu. Nggak ada lagi, bedaknya runtuh semuanya. Jadi karena dibohongi. Pasangan itu nasib kok. Ada kok orang, perempuan cantik amat juga enggak, lakinya ganteng, ada. Laki-laki pas-pasan banget kurangnya, tapi istrinya cantik, ada. Itu jodoh dari Allah. Semua sama memenuhi kebahagiaan, karena semuanya saling menerima kelebihan dan kekurangan. Suaminya menerima segala kelebihan sang istri dan sebagainya. Istrinya cantik, berarti suaminya menerima kelebihan sang istri. Suaminya jelek, berarti istrinya menerima kekurangan sang suami. Tapi semuanya ahli surga. Yang satu masuk surga karena syukur istrinya cantik, istrinya masuk surga karena sabar suaminya jelek. Intinya hal itu adalah ukuran dunia. Memang kita perlu, Nabi mengajarkan, milih dong, kesenangan dunia penting juga. Cuman kesenangan itu bukan ukuran orang, ukuran dirimu. Sehingga ada seseorang itu menikah dengan seseorang, sudah dia senang dengan dia, bahkan mungkin tidak melihat di fisik yang lainnya, ada hal lain yang dicari, biarkan. Nggak bisa selera disamakan. Baik. Nah, intinya bahwasanya jangan membuat kebohongan. Selagi masih perawan, ternyata masya Allah dandan sih. Hukum-hukum berdandan dan sebagainya, itu adalah bagi wanita yang masih perawan, itu banyak aturannya. Jadi jangan, karena apa? Takut malah menjadi sebab tertipunya orang. Akan tapi hari ini masya Allah, yang belum menikah itu malah obral dandannya di luar sana dengan bermacam-macam ditempelin. Dia akan mengundang siapa? Mengundang orang-orang yang akan tertipu olehnya. Subhanallah.
Jadi pendidikan di dalam Islam itu sebetulnya indah sekali. Berbeda dengan di luar sana yang tidak kenal agama Nabi Muhammad SAW itu, wanita itu akan dinilai dengan dua. Karena fisiknya bisa dinikmati karena dia cantik. Kalau tidak, dia punya kekayaan bisa membayar dia untuk bersenang-senang dengannya. Selebihnya nggak punya kesempatan. Dia melarat jelek ya, dia tidak bisa. Tapi kalau dia cantik sehingga dia bisa mengandalkan fisiknya, atau kekayaan dia bisa mengandalkan kekayaannya. Tapi dalam Islam bukan itu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam Islam adalah akhlak yang mulia. Secara fisik mungkin dia adalah tidak cantik, secara harta mereka tidak punya, tapi ternyata punya akhlak dan sambung dengan Nabi. Ini menjadi sebab ketersosonaan siapa? Ahli iman. Ahli iman macam-macam orangnya. Ada yang ganteng, ada yang kaya, macam-macam. Tapi dia punya sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Ini akhlak, iman. Makanya mengambil ini siapa? Ahli iman juga. Kalau orang tidak beriman nggak mau ngambil dia. Wong jelek dia, misalnya jelek, ngapain ngambil dia? Karena yang dia tanya fisik. Tapi ahli iman mengatakan, memang secara fisik dia semacam itu. Tapi secara keluarga dia, keturunan dia, secara ini dia, akhlak dia, pengabdian dia, loh, ada nilai yang dilihat. Dia kepada Allah, abidah dia, ahli ibadah dan sebagainya. Jadi melihat hakikat akhlak itu tanpa nilai wajah, sehingga pada akhirnya kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lihat. Di saat menyuruh putranya yang namanya Asim itu adalah dengan tutup mata. Sayyidina Umar turun ke bawah, lihat keadaan masyarakatnya. Rupanya ada seorang anak gadis yang berdiskusi dengan ibundanya. Ibundanya mengatakan kepada sang anak ini, Sayyidina Umar lagi capek berbaring di sebuah rumah gubuk, sehingga kedengaran apa yang terjadi dalam rumah. Dengar omongan. Nak, iya ma, cepat kamu campur airnya dengan susu. Ibu, tidak boleh bu, kata Khalifah Umar, nggak boleh kita nyampur air dengan susu, itu berbohong. Nah, di mana Khalifah Umar? Gak ada, nggak tahu, cepet campur. Iya bu, biarpun Khalifah Umar tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Janganlah bu, itu nggak boleh. Sayyidina Umar tuh dengar diskusi kayak begini, ini terpesona, ditandai itu rumah. Pulang ke rumah bilang, ya Asim, datang ke kampung itu, cari ada tandanya begini. Kalau anak perempuan itu belum ada yang menikahinya, nikahi dia. Allah. Langsung didatangi dengan tutup mata, nggak ngelihat tingginya seberapa, cantiknya apa, dinikahi. Dari sinilah nanti akan keluar cucu, keturunan Sayyidina Umar, akan keluar orang hebat yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang paling dahsyat dari seorang ibu yang semacam ini dengan kejujuran. Ada nilai akhlak. Makanya orang beriman yang ditonjolkan kalau sudah bukan akhlak lagi ya ketuker, pengen dandanan macam-macam, potong sini, gunting sini. Masya Allah. Sampai banyak yang tergiur, padahal secara fisik sudah diberi Allah kecantikan. Dengan operasi payudara, operasi ini, salah lagi operasinya, tambah tidak karu-karuan, mati lagi, bunuh diri setelah itu. Masya Allah. Ada innalillah. Lah ini ahli iman harus ngikuti dong petunjuk baginda Nabi. Ini anak-anak laki ini, wah berat bu ya kalau jadi Asim. Berat ini kalau harus dengar Buya jadi Asim, wah kacau. Nikahi dia, mau jadi Asim, ntar dulu lah. Ya milihlah, bolehlah. Memang berat sekali menjadi seorang Asim, anaknya Khalifah. Muncul lahir orang hebat, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mengurusi negara hanya beberapa tahun, 2 tahun dalam riwayat. Tapi ketentraman betul-betul menyeluruh. Keadilan dirasakan oleh semuanya. Subhanallah. Baik. Hati-hati khususnya anak-anakku perempuan yang soleh, yang cantik-cantik akhlaknya ini. Maka jangan langgar baginda Nabi, jangan langgar Allah. Sebab apa? Hukuman kadang diberikan di dunia sebelum di akhirat. Mungkin seorang yang melanggar Allah dengan dandanan macam-macam, dia sempat mendapatkan laki-laki yang diinginkan dengan fisik yang sempurna, tapi akhlaknya mungkin tidak sempurna. Mungkin perilakunya pun menyakitkannya. Karena apa? Dia memancing dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Dia mengambil dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mencari pasangan dengan Allah, maka Allah yang menjaganya. Wallahu a'lam bissawab.